Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Norma Anissa Cahyani, dan teman-teman saya, Murni Puji Utami dan Siti Fadilah. Nah, di video kali ini kelompok 6 dari mata kuliah Kode Etik akan membahas materi mengenai memahami definisi pendidikan dan pelatihan. Langsung aja yuk kita simak materinya. Baik teman-teman semuanya, di sini saya Murni Puji Utami. Saya akan menjelaskan mengenai apa arti dari pendidikan itu. Yuk kita simak slide selanjutnya. Nah, baik teman-teman semuanya, apa sih arti dari pendidikan itu? Jadi pendidikan adalah usaha sistematik yang disengajakan, yang dibuat oleh sesuatu masyarakat untuk menyampaikan pengetahuan, nilai, sikap, dan kemahiran kepada ahlinya. Usaha memperkembangkan potensi individu dan perubahan yang berlaku dalam diri manusia. Nah, sedangkan menurut Zeiss mengemukakan bahwa pendidikan sebagai proses memperluas kepedulian dan keberadaan seseorang menjadi dirinya sendiri atau proses mendefinisikan keberadaan diri sendiri di tengah-tengah lingkungannya. Oke teman-teman, itulah pengertian dari pendidikan. Nah, sekarang kita akan mengetahui pengertian dari pelatihan. Nah, apakah itu? Baik, Nadler dan Wicks mendefinisikan pelatihan atau training itu adalah sebagai teknik-teknik yang memusatkan pada belajar tentang keterampilan-keterampilan, pengetahuan dan sikap-sikap yang dibutuhkan untuk memulai suatu pekerjaan atau tugas-tugas atau untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan suatu pekerjaan atau tugas. Nah, oke teman-teman semuanya, itulah pengertian dari pendidikan dan pengertian dari pelatihan itu sendiri. Nah, sekarang kita akan menginjak mengenai apa sih perbedaan keduanya, yaitu perbedaan dari pendidikan dan perbedaan dan pelatihan itu. Yuk kita simak slide selanjutnya. Nah, oke. Jadi, perbedaan yang pertama adalah pendidikan itu lebih mengarah pada pengetahuan, hal-hal yang bersifat umum dan terkait dengan kehidupan pribadi secara luas. Sedangkan pelatihan adalah mengarah pada keterampilan berperilaku secara khusus dan ada ukuran benar atau salah. Nah, lalu yang kedua adalah pendidikan itu lebih diarahkan untuk memecahkan knowledge problem. Sedangkan pelatihan itu lebih pada skill problems dan keduanya ini digunakan secara bersama untuk memecahkan motivation problems. Nah, perbedaan yang ketiga adalah area pengembangan pada pendidikan itu bersifat menyeluruh atau overall. Sedangkan kalau pelatihan, area kemampuannya itu lebih mengkhusus atau spesifik terhadap hal-hal tertentu. Nah, yang keempat teman-teman, kalau pendidikan itu lebih area kemampuannya itu lebih ditekankan pada kognitif afektif. Nah, sedangkan kalau pelatihan itu lebih ditekankan pada psikomotor. Nah, kalau pendidikan biasanya waktu pelaksanaan yang dibutuhkan itu lebih panjang. Sedangkan kalau pelatihan, waktu yang dibutuhkan itu relatif lebih pendek, seperti itu. Nah, perbedaan yang terakhir adalah kalau pendidikan itu akhir prosesnya adalah berupa gelar atau degree. Nah, sedangkan kalau pelatihan, hasil akhir yang didapatkan adalah berupa sertifikat atau non-gelar. Oke teman-teman, setelah ini kita akan mengetahui pasal-pasal psikologi mengenai pendidikan dan pelatihan. Nah, apa saja pasal-pasal tersebut? Yuk kita simak slide selanjutnya. Baik, yang pertama ada pasal 37. Nah, pasal 37 ini berisi mengenai pedoman umum.
dijelaskan bahwa pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tingkah laku individu atau kelompok atau komunitas yang bertujuan membawa ke arah yang lebih baik melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Nah, pendidikan dalam pengertian ini termasuk pendidikan bergelar atau non-gelar. Pendidikan bergelar yaitu program pendidikan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Nah, sedangkan pendidikan non-gelar adalah kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi, himsi, asosiasi atau ikatan minat dan atau praktik spesialisasi psikologi atau lembaga lain yang kegiatannya mendapat pengakuan dari himsi. Nah, selanjutnya mengenai pelatihan itu sendiri adalah kegiatan yang bertujuan membawa ke arah yang lebih baik yang dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi, himsi, asosiasi atau ikatan minat dan atau praktik spesialisasi psikologi atau lembaga lain yang kegiatannya mendapat pengakuan dari himsi. Nah, selanjutnya adalah pasal 38, yaitu mengenai rancangan dan penjabaran program pendidikan dan pelatihan. Nah, ayat yang pertama itu berbunyi, psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang bertanggung jawab atas program pendidikan dan atau pelatihan ini harus mengadakan langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa program yang dirancang ini memberikan pengetahuan yang tepat dan pengalaman yang layak untuk memenuhi kebutuhan. Nah, ayat yang kedua ini menyatakan bahwa psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus mengambil langkah yang memadai guna memastikan penjabaran rencana pendidikan dan atau pelatihan ini secara tepat dengan materi yang akan dibahas, dasar-dasar untuk evaluasi kemajuan dan sifat dari pengalaman pendidikan. Standar ini tidak membatasi pendidik, pelatih, atau supervisor untuk memodifikasi isi program pendidikan dan atau pelatihan atau persyaratan jika dipandang penting atau dibutuhkan, selama peserta pendidikan dan atau pelatihan diberitahukan akan adanya perubahan dalam rangka memungkinkan mereka untuk memenuhi persyaratan pendidikan dan atau pelatihan ini. Nah, ayat yang ketiga itu menyatakan psikolog dan atau ilmuwan psikologi menyusun program pendidikan dan atau pelatihan berdasarkan teori dan bukti-bukti ilmiah dan berorientasi pada kesejahteraan peserta pendidikan dan atau pelatihan. Jika psikolog atau ilmuwan psikologi menggunakan program yang telah disusun oleh pihak lain, maka ia seyogyanya harus mendapatkan izin penggunaan program tersebut atau setidak-tidaknya mencantumkan nama penyusun program. Nah, ayat yang terakhir, ayat keempat, itu menyatakan bahwa psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam melaksanakan pendidikan dan atau pelatihan diawali dengan menyusun rencana berdasarkan teori yang relevan sehingga dapat dipahami oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi membuat desain pendidikan dan atau pelatihan, melaksanakan dan melaporkan hasil yang disusun sesuai dengan standar atau kompetensi ilmiah dan etik. Yang selanjutnya adalah pasal 39 tentang keakuratan dalam pendidikan. Nah, pasal ini berbunyi bahwa psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengambil langkah yang tepat guna memastikan rencana pendidikan dan atau pelatihan berdasar perkembangan kemajuan pengetahuan terkini dan sesuai dengan materi yang akan dibahas, serta berdasarkan kajian teoritik maupun bukti-bukti empiris yang ada.
Yang selanjutnya adalah pasal 40 mengenai informed consent dalam pendidikan dan atau pelatihan. Pasal ini berbunyi bahwa psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memperoleh persetujuan untuk melaksanakan pelatihan sebagaimana yang dinyatakan dalam standar informed consent, kecuali jika yang pertama, pelaksanaan pelatihan diatur oleh pemerintah atau hukum. Yang kedua, bahwa pelaksanaan dilakukan kelembagaan atau organisasi secara rutin, misalnya syarat untuk kenaikan jabatan. Yang selanjutnya adalah pasal 41 mengenai pengungkapan informasi peserta pendidikan dan atau pelatihan. Ada 3 butir dalam pasal 41 ini. Butir pertama menyatakan bahwa psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengambil langkah-langkah untuk melindungi perorangan atau kelompok yang akan menjadi peserta pendidikan dan atau pelatihan dari konsekuensi yang tidak menyenangkan, baik dari keikutsertaan atau penarikan diri atau pengunduran dari keikutsertaan. Nah, butir kedua berbunyi bahwa psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak menerima peserta pendidikan dan atau pelatihan untuk mengungkapkan informasi pribadi mereka dalam kegiatan yang berhubungan dengan program yang dilakukan, baik secara lisan ataupun tertulis, yang berkaitan dengan sejarah kehidupan seksual, riwayat penyiksaan, perlakuan psikologis dari hubungan dengan orang tua, teman sebaya, serta pasangan ataupun orang-orang yang signifikan lainnya. Hal tersebut tidak diberlakukan kecuali jika program ini menjadi suatu cara atau pendekatan yang dianggap penting dan tepat untuk dapat memahami, berempati, memfasilitasi pemulihan dan atau memampukan peserta untuk menemukan pendekatan penanganan yang tepat bagi isu atau kasus tersebut. Nah, kemudian butir ketiga berbunyi bahwa bila pengungkapan informasi pribadi yang peka harus dilakukan, hal tersebut harus dilakukan oleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang terlatih untuk memastikan kebermanfaatan yang maksimal, mencegah dampak negatif dari hal tersebut, serta untuk tetap memastikan tidak diungkapkannya informasi pribadi tersebut dalam konteks lain di luar kegiatan ini oleh semua pihak yang terlibat. Yang selanjutnya adalah pasal 42 mengenai kewajiban peserta pendidikan dan atau pelatihan untuk mengikuti program pendidikan yang disyaratkan. Pasal ini berbunyi bila suatu pendidikan dan atau pelatihan atau suatu kegiatan merupakan persyaratan dalam suatu program pendidikan dan atau pelatihan, maka penyelenggaraannya harus bertanggung jawab bahwa program tersebut tersedia. Pendidikan dan atau pelatihan yang disyaratkan tersebut diberikan oleh ahli dalam bidangnya yang dapat tidak berhubungan dengan program pendidikan dan pelatihan tersebut. Pasal selanjutnya yang akan kita bahas adalah pasal nomor 43 tentang penilaian kinerja peserta pelatihan. Nah, penilaian kinerja peserta pelatihan atau orang yang disupervisi itu ada 2. Yang pertama, psikolog atau ilmuwan psikolog dalam bidang pendidikan, pelatihan, pengawasan atau supervisi menetapkan proses yang spesifik dan terjadwal untuk memberikan umpan balik kepada peserta pendidik atau pelatihan atau orang yang disupervisi. Nah, informasi mengenai proses tersebut diberikan pada awal pengawasan. Yang kedua, psikolog atau ilmuwan psikolog mengevaluasi kinerja peserta pendidik atau pelatihan atau orang yang disupervisi berdasarkan persyaratan program yang relevan dan telah ditetapkan sebelumnya. Nah, contoh kasus dari pasal 43 ini adalah seorang psikolog saat akan menyeleksi karyawan baru untuk masuk kerja di suatu perusahaan, psikolog harus menetapkan proses secara spesifik dan berjadwal. Mengenai hari apa psikotes itu berlangsung, durasi tesnya, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama tes.
Informasi diberikan di awal sebelum tes dilakukan. Setelah pelaksanaan tes selesai, psikolog memberikan scoring atau analisis dari hasil tes tersebut, apakah calon pelamar tersebut memenuhi standar atau tidak. Pasal yang akan kita bahas selanjutnya adalah pasal nomor 44 mengenai keakraban seksual dengan peserta pelatihan. Yang pertama, psikolog atau ilmuwan psikolog tidak boleh terlibat dalam keakraban seksual dengan peserta pendidik atau pelatihan atau orang yang sedang disupervisi. Orang yang berada di agensi atau biro konsultasi psikologi, pusat pelatihan atau tempat kerja di mana psikolog atau ilmuwan psikolog tersebut mempunyai wewenang akan menilai atau mengevaluasi mereka. Yang kedua, bila hal di atas tidak terhindari karena berbagai alasan, misalnya karena adanya hubungan khusus yang telah terbawa sebelumnya, tanggung jawab tersebut harus dialihkan pada psikolog atau ilmuwan psikolog lain yang memiliki hubungan netral dengan peserta untuk memastikan objektivitas dan meminimalkan kemungkinan-kemungkinan negatif pada semua pihak yang terlibat. Nah, contoh kasus pada pasal 44 ini yaitu si A adalah seorang psikolog, memiliki suami yang bernama si B. Suatu hari, si B ingin melakukan psikotes. Ia melakukan psikotes kepada si A yang merupakan istrinya sendiri. Hal ini jelas melanggar kode etik. Setelah pemaparan penjelasan dan beberapa contoh yang sudah dijelaskan, kita bisa menarik kesimpulan, yaitu pada bab ini menjelaskan tentang kode etik di bidang pelatihan dan pendidikan. Nah, dalam bab ini dijelaskan hal-hal yang psikolog atau ilmuwan psikolog perlu diperhatikan terkait dengan pelatihan dan pendidikan, antara lain psikolog atau ilmuwan psikolog bertanggung jawab untuk memastikan pelatihan dan pendidikan yang diberikan adalah sesuai dengan teori yang relevan, benar dan tepat. Selain itu, psikolog atau ilmuwan psikolog juga harus memastikan melakukan informed consent sebelum pelatihan dan pendidikan. Hal ini dapat tidak dilakukan apabila merupakan kegiatan dari pemerintahan ataupun kegiatan rutin sebuah instansi seperti untuk kenaikan pangkat. Nah, selain dari itu, keakraban seksual yang tidak boleh terjadi juga dibahas dalam bab ini. Baik, semua materi telah selesai kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata maupun hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.